Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang telaah teks imajinasi atau fantasi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah menulis teks imajinasi atau fantasi. Baik, kita ulang sedikit, cerita fantasi itu apa sih? Masih ingat? Ya, cerita fantasi itu berarti cerita fiksi yang berisi imajinasi atau hayalan dari pengarangnya. Nah, diingat baik-baik, dibuka lagi materi sebelumnya ya. Langkah menulis cerita fantasi yang pertama, menemukan dan mengembangkan ide. Nah, pertama kali kamu harus menemukan idenya dulu. Bagaimana bisa kamu akan membuat sebuah cerita tanpa ide? Nah, itu tidak mungkin. Jadi silakan kalian cari idenya dulu yang menarik tentunya ya. Langkah yang kedua, membaca banyak cerita imajinasi atau fantasi. Nah, salah satu cara untuk menemukan ide pertama dengan membaca. Ya, kamu silahkan baca, boleh novel, boleh cerpen atau komik atau apapun itu yang akan menimbulkan atau yang membuat kalian berimajinasi tentang suatu hal. Atau kalian juga bisa mendapatkan sebuah ide itu dari film. Selain dari membaca, menonton, juga kalian bisa mendapatkan ide hanya dengan melihat suatu benda, ya. Atau kalian dengan hanya berhayal saja nih. Nah, kalian bisa menciptakan ide-ide kreatif yang out of the box, ya. Contohnya gini, kamu berhayal, kalau kamu bisa lari 10 langkah, maka kamu tiba-tiba akan ada di dimensi yang lain. Nah, itu kan tidak nyata. Nah, kamu bisa menciptakan cerita-cerita semacam itu di dalam cerita fantasi. Setelah kalian menemukan ide dari membaca, menonton, ataupun berhayal, langkah yang ketiga yaitu membuat alur peristiwa. Nah, di sini maksudnya kalian disuruh membuat kerangkanya, ya. Jadi yang pertama kalian cari orientasinya mau seperti apa. Yang kedua, kalian komplikasinya atau timbulnya permasalahan sampai masalah itu memuncak, ceritanya mau seperti apa nih? Nah, kalian gambarkan sedikit dulu. Dan yang ketiga, kalian cari resolusi atau penyelesaian masalahnya. Nanti di akhirnya gimana ya? Apakah akan berakhir dengan bahagia atau berakhir dengan duka? Nah, itu dipikirkan oleh kalian. Oke, itu tadi kalian membuat kerangkanya ya. Jadi kerangkanya itu terdiri dari 3 struktur, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Itu kalian sedikit-sedikit saja buat poinnya. Nah, baru kita masuk ke langkah yang keempat, mengembangkan cerita imajinasi. Mengembangkannya itu dari kerangka yang sudah kamu buat itu. Ya, jadi kan di kerangka itu kamu sudah buat strukturnya lengkap, orientasi, komplikasi, resolusi, tinggal kamu kembangkan kata-katanya. Kembangkan ide ceritanya, kalian buat cerita yang semenarik mungkin, yang tidak akan pembaca duga akhirnya seperti apa, ceritanya seperti apa. Intinya, ketika kalian membuat cerita, buatlah cerita yang membuat pembaca itu penasaran terhadap ceritamu, ya. Jadi pembaca itu nggak bosen bacanya. Dari awal kamu harus membuat cerita itu semenarik mungkin. Baik, itu 4 langkah menulis cerita fantasi ya. Kalau kalian mengikuti langkah-langkahnya dengan baik, maka kalian pun akan dengan mudah bisa membuat cerita fantasi. Oke, Ibu harapkan kalian juga bisa membuat cerita fantasi, pasti bisa. Kalian buat original karya sendiri, tidak boleh kopas dari internet ya. Pokoknya percaya dengan kemampuan diri sendiri. Materi langkah-langkah menulis cerita fantasi cukup sekian. Selanjutnya silakan kalian buka LKDP yang ada di folder tugas. Silakan kalian kerjakan sesuai petunjuknya. Di sini ada kata-kata motivasi ya. Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama, kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Imam Al-Ghazali.
Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya ya.